Shalom, selamat pagi semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah beri kesempatan bagi kami pagi hari ini untuk memuji dan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tuhan mau atur dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Selamat pagi semuanya. Ya, kembali kita berkumpul ya, kembali kita beribadah dan kita akan memuji nama Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Allah yang perkasa dan terpujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Sama yang layak kamu sembah. Kita mempersiapkan hati kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Bahwa dalam setiap hidup kita apapun sampai kapan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa, kami
tetap setia dalam kehidupan kami pada semua. Apapun kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami berikan seluruh hidup kami, dan Kau tahu setiap hati kami, dan Kau tahu setiap hidup kami. Kiranya dalam firman akan mengubah hidup kami kembali, yang akan ditaburkan kiranya Tuhan bisa mengubah hidup kami, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada hidup kami, dan kami bersyukur kepada firman di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, percaya semua katakan amin. Shalom saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus menjadi pribadi yang sehat, saudara harus menjadi pribadi yang kuat, saudara harus menjadi pribadi yang cerdas terlebih untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Amin saudara. Nah, hari-hari ini pada waktu saya berdoa, ya saya mendapatkan bahwa hari-hari ini ya dunia itu akan dituai oleh Tuhan secara besar-besaran, termasuk negara kita Indonesia. Amin. Saudara siap menuai bersama Tuhan Yesus? Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini, bersama Roh Kudus siap menuai. Bersama Roh Kudus siap menuai. Nah, begini saudara, saya mendapatkan ya di dalam Alkitab saya mempelajari ternyata hati Tuhan dari dulu sampai sekarang, hati Tuhan itu terhadap jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi jiwa-jiwa yang diselamatkan itu merupakan detak jantungnya Tuhan. Jadi yang artinya apa? Yang artinya Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang mau percaya kepada Dia, dia akan masuk surga, bukan masuk ke dalam neraka. Nah, demikian pula berbicara Pentakosta ya di dalam Alkitab yang dikenal sebagai perayaan awal panen, ternyata juga sama. Ya, kerinduan Tuhan itu ingin apa? Menuntun umatnya di dalam kebenarannya supaya apa? Supaya orang yang mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka berjalan di dalam kebenaran dan mereka ini akan memperoleh anugerah keselamatan, ya, memperoleh selamat tidak binasa. Amin. Ulangan 5 ayat 23 sampai dengan 27. Perikop pembacaan ayat ini kalau saudara lihat di dalam Alkitab, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Nah, ayat 23 saya membaca, perhatikan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku, ayat 24, dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup, ayat 25. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Ayat 26. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Ayat 27, mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Amin. Nah, daripada kisah-kisah ini, kisah di mana Allah itu mempunyai kerinduan, saudara, mempunyai kerinduan untuk menuntun umatnya supaya umat Tuhan ya hidup di dalam kebenarannya. Kalau mereka itu hidup di dalam kebenarannya, pasti mereka tidak akan binasa, pasti mereka akan mendapat surga. Amin. Nah, saat itu Musa berkumpul bersama ya para kepala suku dan para tua-tua pada waktu di tengah kegelapan.
ya mereka ini melihat ada sebuah api yang membara, dan kemudian di situ Tuhan menyuarakan suaranya kepada mereka semua, sehingga mereka itu pada ketakutan, saudara. Ya, padahal kerinduan Tuhan itu ingin menunjukkan jalan kebenarannya kepada mereka. Nah, sehingga saat itu Musa itu berkata kepada kepala suku dan para ketua-tua, jangan engkau takut, mari mendengar. Tuhan sudah memperlihatkan kemuliaan dan kebesarannya. Kita dapat mendengar suara Tuhan. Ini adalah anugerah. Engkau tidak usah takut. Kita sudah mendengar suara Tuhan dan kita tidak mati. Tetapi di ayat-ayat berikutnya, ya, para tua-tua ini tadi dan kepala-kepala suku ini, ternyata mereka dapat digambarkan seperti orang yang belum bertumbuh kerohaniannya. Sehingga mereka ini bingung dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati, dikatakan begitu. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara di tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup. Nah, mereka ini memperoleh anugerah dengar suara Tuhan, tetapi ya mereka ini belum bertumbuh kerohaniannya, ya, sehingga mereka itu ketakutan. Kalau aku mendengar suara Tuhan terlalu lama, jangan-jangan aku mati. Nah, sehingga apa? Ya, para tua-tua dan ya kepala-kepala suku ini berkata kepada Musa begini, biarlah engkau sendiri aja yang naik ke atas gunung Sinai. Ya, apa yang diperkatakan Tuhan engkau dengar dan nanti beritahu kepada kami, dan kami siap untuk melakukannya. Sebab kami kalau mendengar suara Tuhan terlalu lama, nanti kami mati. Bilang gitu, saudara. Ya, jadi yang artinya dari ayat-ayat yang sudah kita baca bersama-sama, ini adalah kisah peristiwa Pentakosta pertama yang dicatat di dalam perjanjian lama. Ini kisah Pentakosta, ya. Pentakosta itu perayaan awal panen, ya, di mana Tuhan itu memberikan kepada bangsa ini 10 hukum Allah, 10 perintah Allah, dengan tujuan supaya apa? Umat Tuhan pada waktu itu supaya berjalan di dalam kebenaran. Amin. Jadi tujuan Tuhan itu baik, tetapi para kepala suku, para ketua-ketua ini tadi tidak mengerti, sehingga mereka ketakutan. Mereka mendorong Musa, Musa, biar engkau saja naik ke atas gunung, engkau mendengar apa yang dikatakan Tuhan, dan nanti setelah engkau turun gunung dari sini, beritahu kepada kami siap melakukan. Sebab kami kalau berjumpa dengan Tuhan terlalu lama, nanti kita mati. Jadi yang artinya apa? Peristiwa Pentakosta pertama, saudara. Ya, ternyata mereka ini menerima hukum Tuhan atau perintah Tuhan, tetapi mereka itu menolak persekutuannya, saudara. Menolak keintimannya. Jadi berbicara tentang Pentakosta pertama, itu dapat digambarkan orang itu belum mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi gambaran orang Kristen yang punya firman tetapi hidupnya masih dipimpin daging. Ada enggak hari-hari ini di dalam kehidupan kekristenan terjadi seperti itu? Ya, aktif ke gereja, tetapi kehidupannya masih dipimpin oleh daging. Ada enggak Bapak Ibu? Pasti ada. Ya, pasti ada. Ya. Jadi kalau hal itu berlanjut, itu adalah sesuatu keadaan kondisi yang sangat berbahaya sekali. Sebab apa? Pada waktu saya meneliti kebenaran firman ini, saudara, saya mendapatkan mereka ini tadi setelah Musa naik ke atas gunung Sinai, dia berdoa puasa 40 hari 40 malam untuk apa? Untuk menerima hukum-hukum Tuhan ini. Musa harus bayar harga. Musa ingin berjumpa dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Diperintahkan Tuhan untuk naik ke atas gunung Sinai untuk menerima ya hukum Allah, perintah-perintah Allah.
yang saat itu ditulis oleh Allah sendiri di atas batu, di atas loh batu oleh tangan Allah sendiri. Luar biasa enggak saudara? Luar biasa sekali. Nah, Musa sendiri yang naik ke atas gunung, sementara para kepala suku dan orang Israel dan para tua-tua ini tadi menanti-nantikan Musa. Musa tidak turun-turun dari atas gunung Sinai, ditunggu lama tidak datang-datang, sehingga mereka semua ini tadi datang kepada Harun, ya, kepada Harun. Wah, ini gimana pemimpin kita ini tidak turun-turun dari atas gunung Sinai. Baiklah, kita membuat Allah yang lain saja. Daripada kita sepi tidak beribadah, mari kita membuat Allah yang lain. Sehingga ya saat itu oleh Harun diperintahkan, kumpulkan emas-emas yang ada padamu. Akhirnya emas itu dimasukkan ke dapur peleburan ini tadi. Dan dari dapur peleburan ini muncul apa? Anak lembu emas. Dan singkat cerita itu disembah oleh mereka. Sementara Musa ada di mana? Di atas gunung Sinai, menanti petunjuk Tuhan, menanti hukum-hukum Tuhan. Ya, setelah Musa ini tadi sudah mendapat kedua loh batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Hebat, luar biasa. Dan setelah diterima oleh Musa ini tadi, dan Tuhan mungkin dapat diartikan, ini sampaikan kepada umatku supaya mereka dituntun di dalam kebenaran, supaya hidup mereka tidak menyimpang. Wah, Musa senang sekali, saudara. Setelah turun dari gunung Sinai, dia turun, terdengar suara hiruk pikuk ramai sekali. Mereka memuji-muji, mereka menyembah-menyembah, tetapi kepada patung anak lembu emas ini. Sehingga Musa itu jengkel, sedih mungkin gitu ya. Ya, akhirnya apa? Loh batu yang adalah 10 perintah Allah yang ditulis di dalam loh batu ini dilempar ke arah ya lembu sapi, patung lembu sapi dari emas ini, patung lembu emas ini tadi. Sehingga apa? Dan kemudian dihancurkan, saudara, anak lembu emas ini tadi dihancurkan oleh Musa. Dan kemudian dijadikan serbuk, dicampurkan dengan air, dan orang-orang yang menyembah ini dipanggil, suruh minum. Ayo minum, ya ini alamu, ayo diminum. Akhirnya mereka minum. Setelah minum, mereka berjajar, dipanggil oleh Musa, yaitu imam Lewi, dan suruh bantai mereka. Saat itu yang mati berapa? 3.000. Saudara bisa bayangkan. Jadi berbicara tentang Pentakosta pertama, sebenarnya itu kerinduan Tuhan itu ya ingin menuntun umat Israel. Berbicara Pentakosta pertama dicatat di dalam Alkitab. Ini sejarah daripada lahirnya umat Israel akan dituntun oleh Tuhan. Tetapi sayang, mereka ini belum bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka terima firman, tetapi menolak persekutuan. Mereka menolak menghadap kepada Tuhan. Nah, ini persoalannya. Sehingga apa? Saya menyimpulkan begini, saudara. Hukum, ya, jadi hukum tanpa persekutuan yang kuat dengan Tuhan, dampaknya apa? Ya, muncul berhala-berhala. Dan akhirnya apa? Kematian. Jadi itu yang saya dapatkan begitu. Jadi kalau engkau sebagai anak-anak Tuhan, engkau sebagai anak Tuhan sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah baca firman Tuhan, tetapi di dalam hidupmu tidak ada persekutuan yang kuat dengan Roh Kudus, maka engkau akan muncul berhala-berhala di dalam hidupmu. Kok bisa, Pak? Iya. Kalau saudara tidak percaya, hari-hari ini ada loh orang-orang itu memberhalakan gerejanya. Ada enggak? Ada orang itu memberhalakan apa? Pekerjaannya. Tadi, sebelumnya tadi belum diberkati oleh Tuhan. Waduh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Setelah diberkati, lali, lupa
Benar? Nah, itu yang saya katakan. Jadi hukum tanpa persekutuan akan muncul berhala. Berhala itu macam-macam. Bisa istri, bisa mobil, bisa hobi, bisa anak, macam-macam itu. Dan kalau saudara teliti di dalam Alkitab, akhirnya Pentakosta pertama, ya, di mana Tuhan itu rindu untuk menuntun bangsa ini supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya ikut, tetapi berhubung tidak ada persekutuan yang kuat, dampaknya apa? Mati 3.000 dibantai oleh Tuhan. Betul? Tetapi beda dengan Pentakosta kedua. Pentakosta kedua dimulai dari mana? Pentakosta kedua kalau saudara lihat di dalam Alkitab, dimulai dari mana? Dimulai dari mereka itu bersama-sama Tuhan Yesus. Mereka ada di Yerusalem. Sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, "Hei murid-murid, engkau nanti ya jangan tinggalkan tempat ini loh ya. Engkau harus tinggal di tempat ini. Engkau harus lockdown. Engkau tidak boleh keluar kemana-mana." Wah, itu pesan Tuhan loh saudara. Lockdown itu ternyata pesan Tuhan pada waktu bangsa Israel ini tadi, murid-murid Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus akan naik terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan jangan sampai engkau keluar dari Yerusalem. Engkau harus menanti janji Bapa. Sebab Alkitab berkata, ya, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tiba saatnya, waktunya, engkau akan dipenuhi dengan Roh Tuhan, engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus, engkau akan kepenuhan dengan Roh Kudus, dan saat itulah engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Wah, luar biasa. Pentakosta kedua juga sama, berbicara bahwa Tuhan itu selalu rindu untuk menuntun umatnya supaya umatnya hidup di dalam kebenaran. Amin. Itu. Tetapi beda di Pentakosta kedua ini, hanya pesan Tuhan Yesus ini ditangkap oleh murid-murid. Ya, mereka ini dewasa, mereka sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengerti firman, hanya apa? Mereka menanti janji Bapa. Berdoa saudara. Sehingga pada waktu mereka itu sungguh-sungguh bertekun terus di dalam doa. Hanya apa? Mereka dilawat oleh Roh Kudus. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana-mana mereka duduk. Di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di Pentakosta kedua yang dicatat di dalam Perjanjian Baru, ya sama, Tuhan juga rindu menuntun umat ini berjalan di dalam kebenaran. Dengan cara apa? Kalau di dalam Perjanjian Lama, Pentakosta pertama tadi, Tuhan itu memberikan hukum-hukumnya, betul? Nah, tetapi di Pentakosta kedua Tuhan memberikan Roh-Nya supaya apa? Supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya, hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau kita itu dipimpin dengan kemampuan kita, jelas kita tidak mungkin bisa hidup benar. Jelas kita tidak mungkin bisa menjadi pribadi yang baik. Amin. Jadi itu sebabnya kerinduan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tetapi dalam peristiwa Pentakosta kedua ini tadi, ya dapat digambarkan orang sudah kenal Tuhan secara pribadi. Sehingga apa? Mereka menerima hukum Tuhan. Mereka juga menerima persekutuan.
Sehingga hasilnya apa? Mereka dipenuhi Roh Kudus. Hasilnya apa? Saat itu Petrus yang tidak mempunyai pengertian apapun, yang artinya ya sekolah pun tidak pinter-pinter banget lah saudara. Saat itu Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan saat itu pula Petrus berkhotbah. Sekali berkhotbah, berapa yang diselamatkan? 3.000. Jadi sebagai kesimpulan, hukum tanpa persekutuan pasti terjadi ratapan. Tetapi hukum disertai dengan persekutuan yang kuat, dampaknya apa? Lawatan Roh Kudus dan kehidupan. Amin. Tapi hukum tanpa persekutuan yang kuat akan muncul ya berhala-berhala dan kematian. Yang mati berapa? 3.000. Tetapi di dalam perjanjian baru yang diselamatkan berapa? Yang hidup berapa? 3.000. Nah, saya berdoa hari ini engkau sebagai anak-anak Tuhan, engkau menangkap kebenaran firman ini. Jadi berbicara tentang Pentakosta, Tuhan itu senantiasa rindu supaya seluruh umat mau dituntun di dalam kebenaran. Jadi kesimpulan Pentakosta pertama berbicara tentang lahirnya bangsa Israel. Mereka menerima hukum tetapi mereka menolak persekutuan. Dampaknya apa? Muncul ya penyembahan berhala. Berhala-berhala muncul dan 3.000. Kedua, lahirnya gereja Tuhan. Mereka menerima hukum, mereka menerima persekutuan yang kuat, yang dalam. Dampaknya apa? Mereka dilawat Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, sehingga Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Yang kedua yang saya akan bagikan, persekutuan yang kuat dengan Roh Kudus adalah kunci tuaian besar-besaran. Persekutuan yang kuat dengan Roh Kudus, kunci tuaian besar-besaran. Jadi dalam kehidupan kekristenan saudara, ya, persekutuan yang kuat, persekutuan yang dalam dengan Roh Kudus jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Jadi yang artinya mari hari ini kita bersama-sama kita benahi persekutuan-persekutuan kita, ya. Hubungan intim kita dengan Tuhan kita mau sungguh-sungguh tata yang baik di hari-hari ini. Ini sangat penting sekali. Supaya apa? Kita benar-benar intim dengan Roh Kudus. Kita betul-betul intim, mempunyai hubungan intim dengan Bapa Surgawi. Amin. Jadi ya dalam kehidupan kekristenan, persekutuan yang kuat, persekutuan yang dalam dengan Roh Kudus jangan sampai hilang. Sebab kalau persekutuan dengan Roh Kudus ini hilang, berbahaya sekali. Bahkan sampai Alkitab itu katakan gini, jika Roh Kudus undur, roh jahat berkuasa. Jika Roh Kudus ini undur, roh jahat itu berkuasa. Contoh di dalam Alkitab, saudara, Saul adalah orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Dan dia diurapi ya menjadi raja Israel pertama pada zaman itu. Tetapi Alkitab mencatat, sayang, ini orang yang dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan sendiri untuk menjadi raja. Tetapi aneh, Alkitab ya mencatat roh Tuhan telah undur dan roh jahat itu menguasai Saul. Alkitab yang ngomong, ditulis di dalam 1 Samuel 16 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi jelas kalau saudara tidak mempunyai persekutuan yang dalam, saudara tidak mau meningkatkan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Kalau saudara ditinggal oleh Roh Kudus, roh jahat menguasai, maka hidup saudara akan kacau. Betul, hidup saudara akan jadi berat. Tetapi kalau saudara mempunyai keintiman dengan Roh Kudus, saudara membangun persekutuan yang intim, saya sangat percayalah, kehidupan saudara pasti menjadi orang-orang yang sehat, orang yang kuat.
Sekalipun hari-hari ini banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi beda saudara, ya, sangat beda. Itu sebabnya pada waktu Daud dia berbuat dosa, dia ditegur oleh Nabi oleh karena perbuatannya. Juga sama, Daud juga berdoa, dia katakan di dalam Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud ngerti bahwa Roh Kudus itu sangat penting di dalam pribadinya. Ya, itu saudara berbicara hidup Kristen, ya pasti itu berkaitan dengan persekutuan Roh Kudus. Alkitab sendiri yang ngomong. Buka Alkitab Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Saya membaca, Bapak Ibu memperhatikan. Ya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara, dia memotivasi, merupakan pesan-pesan terakhir kepada jemaat di Korintus. Dia katakan bahwa di dalam kehidupan kekristenan pasti ada kaitan dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Bukan persekutuan dengan Bapa surgawi saja, bukan persekutuan dengan Tuhan Yesus saja, tetapi Paulus juga mengingatkan, ya, kepada Roh Kudus pun engkau harus mempunyai persekutuan. Ya, itu di dalam Filipi 2 ayat pertama, pada waktu Paulus ada di dalam penjara, Paulus kembali memotivasi jemaat di Filipi juga sama, dikatakan demikian. Filipi 2 ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Nah, ditulis ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi jelas dari 2 ayat ini saudara berbicara tentang kehidupan kekristenan. Pasti berkaitan dengan persekutuan Roh Kudus. Mari cek and recheck bagaimana dengan kehidupan saudara. Apakah saudara masih mempunyai persekutuan yang intim dengan Roh Kudus? Penting saudara, penting, sangat penting. Ya, mari sebagai gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, kita harus memulai dengan persekutuan yang kuat, persekutuan yang dalam dengan Roh Kudus, seperti yang dilakukan oleh jemaat gereja mula-mula pada waktu mereka mendapat pesan daripada Yesus sendiri sebelum Yesus terangkat naik ke surga. Engkau jangan pergi kemana-mana, engkau harus ada di Yerusalem, ya, sebab engkau akan dibaptis, engkau akan dipenuhi dengan Roh Tuhan. Wah, dan engkau akan menjadi saksiku di muka bumi ini, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Hanya apa? Mereka taat, mereka sungguh-sungguh ambil waktu, adakan persekutuan intim. Ya, akhirnya apa? Dampaknya dia dilawat dan jiwa-jiwa diselamatkan. Tuaian besar terjadi. Amin. Ya, jadi gereja Tuhan, hamba Tuhan di akhir zaman, ya, bukan hanya memulai dengan membaca, menghafal ayat-ayat saja, bukan sekedar menjalankan program atau metode-metode gerejanya yang hebat, bukan sekedar itu, tetapi saya mau katakan, engkau sebagai anak-anak Tuhan, mari hari-hari ini, ya, kalau engkau ingin menuai bersama Tuhan, ya, secara besar-besaran di akhir zaman ini, engkau harus mempunyai kehidupan persekutuan intim dengan Roh Kudus. Amin. Jika kita itu ada persekutuan yang kuat dengan Roh Kudus, kita itu dapat merasakan perasaan Allah, ya. Musa sendiri juga begitu, beda di antara Musa dan kepala suku dan para tua-tua ini tadi, beda. Musa ini ternyata mempunyai keintiman, mempunyai persekutuan yang dalam, mempunyai persekutuan yang kuat, sehingga Alkitab katakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa
dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ditulis di dalam Keluaran 33 ayat 11 bagian A. Nanti Bapak Ibu baca. Ditulis saudara. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Jadi itu sebabnya tidak kaget kalau Musa ini turun dari Gunung Sinai. Dia pada waktu melihat seluruh bangsa Israel dan kepala suku para tua-tuanya sedang menari-nari menyembah ya patung lembu emas ini tadi. Musa ini tadi meluap marah saudara. Dia sedang apa? Sedang mengekspresikan perasaan Tuhan. Itu sehingga ditulis di dalam Keluaran 32 ayat 19 sampai dengan 20. Saya membaca, Bapak Ibu memperhatikan. Keluaran 32 ayat 19 dan 20. Dan ketika ia dekat di perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua lo itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. 20. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Nah, lihat. Di sini kita melihat Musa yang mempunyai keintiman, yang mempunyai persekutuan yang kuat, yang mempunyai persekutuan ya dalam dengan Allah. Luar biasa. Di sini kita melihat ya, dia itu bisa mengerti perasaannya Tuhan. Nah, demikian pula Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kalau kita ini mempunyai persekutuan yang dalam, kita akan mengerti perasaan Tuhan. Ya, perasaan Tuhan itu hati Tuhan, pikiran Tuhan, apa yang akan dikatakan kita ngerti. Amin. Luar biasa. Dan kemudian apalagi jika kita ada persekutuan yang kuat dengan Roh Kudus, kita dapat melihat jiwa-jiwa berdatangan kepada Tuhan. Yesaya 61 ayat pertama dikatakan demikian, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Lihat, dikatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Sehingga apa? Pada waktu kita itu mempunyai keintiman, ya, kedalaman, ya, persekutuan yang sangat kuat dengan Roh Kudus, maka setiap apapun yang akan kita katakan kepada orang-orang di sekitar kita, mereka akan disentuh oleh Roh Tuhan sendiri, sehingga mereka boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kemarin Bapak Ibu, saya itu ditelepon oleh ya jemaat, Pak ini gimana? Ya, ada orang itu yang lama rindu untuk datang ke gereja. Ya sudah, saya katakan kamu layani aja. Enggak masalah. Atau kamu bisa memanggil ya ketua selmu dan layani dia, belajar praktek. Ya, tapi ketua sel saya masih sibuk, ini sedang renov rumah. Oh ya sudah, kamu sendiri aja datang ke sana. Setelah datang di sana, caranya gimana Pak? Saya tidak mengerti. Saya memberikan memberikan arahan, oh begini, nanti kamu gini. Akhirnya sampai dia di sana, ya ternyata dia ya telepon saya lewat call video. Nah, pada waktu saya melihat orang tua ini kok kasihan ya, saya tergerak, saudara. Sehingga saya berkunjung datang ke desa ini, ya desa masuk sekali gitu ya, di pelosok. Ternyata orang ini sungguh-sungguh rindu untuk datang kepada Tuhan.
sehingga pada waktu saya bersama istri saya, ya, bersama Bapak Ibu jemaat kita ini tadi di sana kita sama-sama memuji mereka ini senang sekali dan mereka mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hari-hari ini saya sangat percaya, ya, Tuhan sudah memberikan hati yang lapar haus kepada umatnya. Jadi bagian kita, mari Bapak Ibu, kita harus mempunyai persekutuan yang dalam, persekutuan yang kuat dengan Roh Kudus. Sebab apa? Itu kunci untuk kita itu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Jadi tanpa persekutuan yang kuat, ada banyak jiwa-jiwa yang diseret masuk neraka. Contoh hari-hari ini ya saya berbicara hari-hari ini Bapak Ibu, dampak corona ini yang mati berapa? Banyak loh Bapak Ibu. Ya, pertanyaan saya, kalau mereka terima Tuhan, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak masalah. Tetapi bagi mereka yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan pergi kemana Bapak Ibu? Betul tidak Bapak Ibu? Jadi itu sebabnya, ya, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menangkap hati Tuhan. Ya, kita harus sungguh-sungguh membuat kesepakatan hari-hari ini supaya apa? Kita mau tingkatkan persekutuan dengan Roh Kudus. Sebab ya, kalau kita mau tingkatkan persekutuan kita dengan Roh Kudus, kita dapat melihat jiwa-jiwa berdatangan kepada Tuhan. Ya, jadi kesimpulan saya, firman Tuhan dan Roh Kudus dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, jika firman saja tanpa persekutuan yang kuat, ya, dengan Roh Kudus hasilnya apa? Ratapan. Hasilnya apa? Kematian. Hasilnya apa? Ya, penyembahan berhala. Berhala-berhala muncul sehingga 3.000 orang mati. Tetapi firman Tuhan disertai dengan persekutuan yang kuat. Dampaknya apa? Umat Tuhan dilawat, dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga pada waktu Petrus sekali berkhotbah, ya, ada 3.000 jiwa diselamatkan. Yang artinya apa? Ada kehidupan. Tundukkan kepala, saya akan berdoa. Tuhan, bersama-sama kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk pemaparan firman Tuhan yang mengingatkan bahwa hari-hari ini Engkau sedang bergerak di dunia ini. Engkau sedang bergerak untuk menuai dunia ini Tuhan. Kami percaya itu sebabnya Tuhan, itu sebabnya pakai setiap kami, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Oh, sungguh kami percaya, kami minta pengurapan-Mu, kami terima pengurapan-Mu, dan biarlah bersama dengan pengurapan-Mu kami boleh cakap, kami boleh cerdas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami percaya bersama Roh Kudus kami siap menuai. Oh, terima kasih, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Kami terima pengurapan-Mu dan kami siap menjadi alat-Mu di muka bumi ini untuk bergerak selamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih, terima kasih. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa, ucapkan syukur. Yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.